selamat sore dan selamat hari Minggu ya. Tetap semangat besok pulang hari Senin ya. Nah teman-teman, kita hari ini mau coba racing jalan di daerah Jakarta Utara. Hari ini gue gak jauh-jauh amat, cuman sekedar keliling-keliling aja dan ngasih tahu kalian gimana sih jalanan di daerah Jakarta Utara. Nah ini gue start dari daerah Jakarta Utara, mulai dari ini ya, Pakanggu ya, bukan Pakanggu, apa namanya ya, Pelumpang. Nah kita dari start dari Pelumpang, kita akan ke area Tanjung Priok itu. Nanti kita akan belok ke sebelah kiri ya, setelah pertigaan nanti di sana lampu merah, kita akan belok ke kiri. Oke, ikutin gue terus. Kita akan coba review daerah Jakarta Utara itu seperti apa gitu ya. Ini gue jalan sama Nela. Sahabat Nela, pasti kalau kalian udah ikutin gue dari awal, pasti tahu Nela itu siapa. Nah ini buat kalian yang belum tahu, siapa itu Nela, pasti tahu. Nela itu motor gue ini yang nemenin gue gitu. Nah kenapa gue sebutnya Nela? Karena dia Nela Karisma, itu namanya atau panggilan itu ya teman-teman ya. Oke, karena sore ini gue berangkat dari rumah itu tadi jam 5 dan sampai ke mana, Kupang itu jam 5 ya. Jadi ya, seperti inilah kondisinya kalau di hari Minggu, gak terlalu ramai. Ini area arah ke Priuk ya, arah ke Priuk ini nggak terlalu ramai dan masih lancar saja, tidak ada macet ataupun kendala gitu ya. Nah teman-teman, ini kita belok ke sebelah kiri gitu ya, kita arahnya ngambil ke kiri aja. Untuk next ke depannya nanti kita coba buat ke arah yang utara ke sana. Keren banget teman-teman. Lihat gak, mataharinya keren banget asli, mobil sini matahari ini cakep. Oh ya, ini sebentar info, jadi teman-teman nanti malam ya, itu ada gerhana bulan total ya. Tapi untuk jamnya kisaran tengah malam ya, tengah malam sampai subuh. Jadi kalau kalian mau lihat harus begadang gitu ya. Nah teman-teman, ini gua udah mau sampai di terminal Priok. Kita kayak gimana terminal Priok? Jadi kita coba lihat gimana terminal Priok. Oke, kita ngomong, kita coba masuk terminal Priok. Nah teman-teman, kalau orang Priok pastinya udah pada tahu ya ini daerahnya yang seperti apa. Zaman dulu aman banget ya dulu, tapi kalau sekarang udah aman ya, enak jalan. Nah tapi sore ini kondisi cuacanya sangat mendukung ya, si suasananya juga mobil sini, matahari ini keren banget coy. Kalau misalkan lu main ke daerah-daerah yang mungkin terbuka atau apa, yang ada padang savana, bukan padang savana ya, apa namanya, padang rumput lah ya, jangan padang pasir cuy, padang pasir panas itu gokil gua. Nah ini gua udah sampai di daerah terminal Tanjung Priok. Nah kayak gini lah kira-kira kondisi terminalnya. Nah tapi kita nggak masuk ya, karena lagi banyak bus-bus pada parkir, jadi kita nanti agak repot kalau kita masuk ke dalam. Kenapa gue bilang agak repot? Karena pasti di situ nanti akan mengganggu bagi para penumpang. Nah kita lanjut aja, ini sambil jalan aja kita cerita ya, nanti kita cerita gimana kondisi jalanan di Priok. Bukan Priok ya, Jakarta Utara tepatnya.
arahnya ke daerah Jakarta Utara juga, tapi bisa tembus kemana juga. Nah bang itu bang, warna-warni, ada warna kuning, ada warna biru. Nah itu box container ya kan. Nah box container ini sangat banyak sekali di sini, karena di sini juga termasuk dekat ya dengan pelabuhan. Udah tadi yang pertama kali kita belok ke kiri, nah itu kalau kita lurus itu kita masuk ke pelabuhan. Kita Jakarta Utara yang arahnya ke pelabuhan itu tadi. Nah teman-teman, kalian lihat nggak di depan itu ada gedung, tapi bentuknya seperti oval atau bulat gitu ya. Nah itu di depan itu adalah stadion sih. Nah stadion itu namanya Stadion Jakarta International Stadion ya. Nah, kalau ini sebelumnya mereka itu JIS, Jakarta International Stadion. Nah, teman-teman yang suka nonton bola biasanya juga sering juga ada event-event juga ya. Konser-konser juga berapa kali ada ya, di bagian kita lanjut sampai nanti melewati ya tempatnya, kita melewati di depan itu stadion yang gedung. Nah teman ada yang tahu nggak sih mau dibikin apa itu sebenarnya, R3 atau LRT atau bahkan tol? Tapi sekarang aku belum paham cuy, ini tuh mau dibikin apaan. Ini tuh maksudnya itu paham tuh. Dulu tuh sini padat banget ya, daerah sini tuh padat banget. Kenapa aku bilang padat? Karena banyak perumahan-perumahan yang ini ya, perumahan nggak tahu ya punya perumahan siapa, tapi bukan perumahan sih, kayak bangunan-bangunan liar gitu ya. Nah itu tuh udah pada ditertibin sekarang dan kondisinya jadi seperti ini karena ada pembangunan ini yang di atas itu gitu. Ini bentuknya gini banget cuy. Nah itu yang tadi gue bilang di bagian sebelah kiri itu adalah Stadion JIS gitu ya teman-teman. Nah kalau di bagian sini, nah di bawah kolong tol dulu di sini tuh rame cuy. Jadi yang perumahan liar itu ada di gusur-gusurin itu, karena kan ya sebenarnya bukan bangunan, nggak tahu ya itu bangunan siapa, asli orang Jakarta atau di mana, gue kurang tahu. Tapi tahu juga itu bangunannya liar, makanya pada ditertibin. Nah teman-teman, ini gue udah nggak ada di samping. Tapi kalau misalkan kalian ke Stadion JIS tadi yang gue bilang, lewatnya bisa jalur yang tadi ya, arah Tanjung Priok terus nanti belok ke kiri. Nah ini kalau misalkan ke Stadion JIS itu beloknya ke sini cuy, arah itu. Nah itu ya. Kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Nah teman-teman, ini sekedar cerita. Jadi beberapa waktu lalu di sini, bukan beberapa waktu ya, tapi kalau misalkan lagi musim hujan di sini tuh rob teman-teman, air tuh bisa sampai ke jalan. Entah kenapa airnya bisa nyampe ke jalan gitu kan, padahal ini kan jalannya tinggi atau memang bener ya kan, oleh konspirasi yang gue lihat selama ini. Kalau memang Jakarta itu sekarang ada darah-darahnya gitu. Makanya gue apa ini bener gitu, sering sering bertanya-tanya. Nah teman-teman di sini ini juga ya, daerah sini dulu tuh sering buat lewat jalan sini ya. Nah itu juga di rel kereta api ini juga banyak bangunan liar. Nah ini masih ada beberapa ya
tapi cuma tambal ban seperti itu. Dulu ramai banget teman-teman, jadi ada penjual kalau malam ya, ada penjual kopinya tuh tahu sendiri lah ya, jual kopi di pinggir jalan. Nah, apalagi daerahnya dekat pelabuhan itu, pokoknya orangnya ya kalian bisa bayangin sendiri lah kayak gitu. Nah ini teman-teman kondisinya jalan di hari Minggu ya, ini hari Minggu ya, bukan hari kerja biasa. Hari Minggu aja jalannya kayak gini. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena banyak bangunan gitu, jadi memang jalannya agak dipersempit, bukan macet tapi memang jalannya agak dipersempit gitu. Nah, ini teman-teman yang gua kadang itu agak ngeri-ngeri lewat sini tuh. Kenapa? Licin nih, jalanannya banyak pasirnya cuy. Nah, jalannya banyak pasir, jadi kalau kalian lewat sini hati-hati, apalagi kalau lagi musim hujan. Pasti perjalanan juga pasti becek ya. Dalam kondisi kering kayak gini aja, maksud gua jalanan itu banyak kerikil, pasir-pasir kecil gitu ya. Nah itu tuh yang bikin bahaya banget tuh. Gitu. Kalau kalian nggak hati-hati, kalau tiba-tiba rem mendadak dan lu nggak siap, udah pasti yakin gue pasti jatuh. Karena kenapa? Jalannya banyak kerikil, kalau remnya mendadak pasti ngepot gitu motornya. Karena banyak kerikil-kerikil. Nah, ini banyak galian-galian juga ya. Karena mau dibikin ini, sepertinya mau dibikin apa namanya ya, tiang seperti di samping ini bawah tol. Kemungkinan seperti itu, kemungkinan. Ini tidak tahu lebih jelasnya, kita tunggu aja nanti bagaimana pemerintah pemerintahan seperti itu. Dulu jalan di sini tuh ini nggak seperti ini gitu kan, jadi sampai ke sisi sebelah sana ya, jadi ini tinggal separuh jalan doang. Soalnya buat teman-teman juga harus hati-hati, ekstra hati-hati ya. Dan jalannya ini jalan masih bagus, baru selesai di sore ya. Tapi karena mungkin ada pembangunan seperti apa, infrastrukturnya berubah, jadi ada pengembangan gitu ya, pembangunan. Dan teman-teman kalau kalian mau lanjut, karena ini posisinya karena udah terlalu sore, jadi itu nggak bisa jauh-jauh. Ini gua kasih tunjuk kalau kalian mau lurus atau kemana, kalau mau pergi atau ke bandara, kalian bisa lurus lewat sini naik. Tapi kalau kalian mau ke sebelah kiri ke daerah Mangga Besar atau apa itu, kalian ambil sisi sebelah kiri ya. Nah teman-teman di sini tuh dulu ini tahu banyak hotel gitu. Ini juga masih ada beberapa hotel, cuman nggak tahu masih beroperasi atau enggak, kurang tahu karena kondisi jalannya seperti ini, jadi agak gimana gitu ya kalau misalkan kita mau nginep di situ. Ya mungkin ada beberapa tapi nggak akan sebanyak jalanan yang masih belum ada pembangunan gitu. Ya kita belok kiri ya gitu ya. Nah, belok kiri. Nah ini juga udah sampai daerah apa namanya, itu daerahnya Mangga Besar ya, Mangga 2, Mangga 2, Pademangan sebelah kiri, Mangga 2 sebelah kanan. Nah itu ada BTC Mangga 2 kan, BTC Mangga 2 dan Mangga 2 Square.
kalian kalau belanja daerah sini yang dari luar Jakarta, nah kalian mampirnya ke ini daerahnya lumayan kalau misalkan buat shopping gitu ya kan. Ini untuk yang biasa-biasa aja gitu. Ini juga yang bagus barang-barang selera ya, selera kalian masing-masing. Nah, setelah gua sampai sini ya teman-teman ya, kalau hari minggu itu sangat beda jauh. Maksudnya adalah beda jauhnya itu ramenya ya, karena kan kalau hari minggu itu nggak ada ganjil genap. Nah kalau hari kerja biasa itu nggak ada ganjil genap, tapi banyak yang lalu lalang orang kerja atau apa seperti itu ya. Nah tadi teman-teman yang gue bilang sebelah kiri itu arah Patimura. Nah itu sebelah itu kalau kalian mau main di hari Minggu atau sekedar jalan-jalan bisa masuk ke busway atau apa. Ini untuk yang luar Jakarta ya, menurutku ya sekedar jalan tadi sedikit dari sekilas Jakarta Utara. Nah teman-teman, ini kalau kalian lewat daerah sini atau mobil itu jadi harus hati-hati kan. Kenapa aku bilang harus hati-hati? Karena daerah sini itu ini ada ganjil genap gitu. Sampai di Palangkaraya. Banyak ya, memang efek dari motor doang dengan di tempat kita itu banyak banget di mereka. Nah itu tempat ada dua jalur ya, itu ada kalau kita yang belok kiri itu ada kemungkinan ke kiri itu ke Kemayoran, yang bukan Pasar Senen. Nah, kita coba untuk yang ke Pasar Senen dulu ya. Kita pulasnya kita lewat daerah Kemayoran ya, kita lurus ke arah Pasar Senen. Ada utang ini bukan di endorse juga ya, lu kasih tahu karena apa aku bilang bukan bagus, karena dulu gue pernah nginep di situ karena salah satu kerjaan menghabiskan uang di security. Nah, sekarang sudah dibantu namanya bukan jalan tapi bikin tadi kalau yang kalian coba bikin hotel mewah ya, sekarang lebih ini lah, hari ini malam
ini masih ya lumayan terang lah ya. Terus jalannya kalau di hari ini sepi kayak gini juga sepi lancar lancar. Nah, juga lancar. Kalau kalian main ke daerah Jakarta justru di hari Minggu jalanan itu lancar macet. Yang macet itu di luar Jakarta karena apa, orang-orang Jakarta pada wisatanya atau healing ya kalau bahasa anak-anak sekarang ke luar Jakarta, entah itu ke Bogor, entah itu ke Bandung, ya rata-rata tempat-tempat kayak gitu. Kalau yang orang-orang Jakarta ya itu teman-teman. Nah ini yang gue bilang tadi, ini kita bisa lewat ke sebelah kiri itu ke daerah Mayoran. Nanti sebentar aja kita lewat daerah sini pas waktu pulang. Tapi kalau misalkan waktunya masih kita lanjut, tapi kalau nanti kita akan sambung lagi di Langsung. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang apa namanya lagi berkendara, usahakan untuk pakai helm ya, jangan ini apa dengan membahayakan diri sendiri atau mengganggu, karena kan namanya di jalan nggak ada yang tahu seperti apa namanya hari apa sih, nggak ada yang tahu. Jadi tetap gunakan perlengkapan berkendara, helm lah ya, helm seperti apa masih ada yang aman. Jalan kaki sampai ini juga ya kita arah dan Jakarta itu nggak selalu jalanan bagus, harus jalanan yang bagus. Yang kita kenapa nggak bagusnya bang? Karena masih dalam tahap konstruksi atau pembangunan. Pertanyaan atau mereka dengan kondisi jalan seperti itu dia langsung ngomong aja gitu. Iya, nggak disedap semuanya teman-teman, hati-hati aja dalam berkendara ya. Pertanyaan itu sampai lupa ini udah sampai daerah Senin. Nah teman-teman yang mau nyari barang-barang ini ya thrifting ataupun barang-barang yang bekas itu di daerah sini, kalau malam pada datang aja di daerah Senin itu ada yang jualan thrifting. Ini lagi pada persiapan mereka, ini udah pada di samping kalau dia pakai kalau di sini kalau ini
tempat main berarti kayak teman-teman yang kemarin kakak tetap kalian ya kalian bukan untuk nanti ini ternyata kalian itu nggak sia-sia kalian nggak sia-sia jadi itu didengar oleh pemimpin kita raja pemimpin ini gua coba muter dulu ya di daerah area Salemba ya tapi gua terbalik aja kita coba ke daerah ke arah Monas ini gimana sih nah dapat video gua jangan lupa kalian kalau suka dengan video-video gua like, comment, subscribe ya, jangan lupa share juga boleh supaya gua sering buat training yang Jakarta jadi bukan di Jakarta Utara doang gitu ya. Nah teman-teman karena ini channel baru jadi mohon bantuan untuk support gua ya dengan cara kalian subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum subscribe bantuannya subscribe like dua ya. Kita dari arah sana ya, dari arah sana kita keluar kita kemudian bagian nanti kan kasih ke kiri ya, bagian kiri kita ke arah Monas. Nah ini kemarin ya banget sih karena kita kalau lewat ini sih ya lewat itu kan biasanya pagi karena pagi yang terangkat pasangkan gua di mana bang? Ada mau lihat ya enggak tapi gua kerja di daerah Jakarta Pusat juga gua sering jalan nah tebak deh nah ini udah sampai aku tidak menuju tadi ya karena ada tubuhnya gambar petani gitu ibu petani dan berjuang gitu makanya dinamain gambar tubuh tani gitu ya teman-teman. Nah ini udah jam 17.54 teman-teman dan ini udah mau maghrib jadi gua melipir dulu ya cari tempat nah teman-teman ini untuk ke Cikini kita ke sini aja karena kita mau ke nah kira-kira seperti itu karena teman-teman maaf ya ini akan kepotong videonya karena sebentar dengan maghrib ya. Kita akan cari tempat maghrib dulu ya. Oke sementara seperti itu kita lanjut nanti di part 2 ya di part 2 karena udah keluar sama maghrib.
Banten Surabaya. Ini masih 70 ya untuk yang daerah Monas, Jalan Monas Merdeka Selatan ya. Merdeka Selatan. Ini ada di sebelah kiri ada bisnis ya. Ini selalu dijaga. Gedungnya satu. Keren, bawahnya lah semuanya. Ini keren. Nah, sementara seperti itu teman-teman, kita lanjut lagi di part 2-nya. Seperti kedua ya, stay di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk video part 2-nya. Oke teman-teman, bye-bye.